Saya percaya kita hari ini diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami datang di gereja-Mu Tuhan BSD Church. Kami menyatukan hati, kami memuji, menyembah Engkau pada siang hari ini. Kami percaya Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on, Birthday Church, clap your hands together for Jesus. I know you've been waiting for this one. If you really have a great God, say hey, ha, ha. And if you really have a great God, say hey. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow in your throne and worship you in His heaven, oh God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue say, shall declare your glory. Every knee shall bow in your throne. In worship, you will be exalted, oh God, and your kingdom shall not pass away. If you really have a great God, say hey, oh God. And if you really have a great God, say hey. And open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. See, holy, holy, feel high and lifted. Come on, church, clap your hands together. Shining in the light of your glory. Come on, come on. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Look at the one lifted up. Shining in the light of glory. Pour out your power and love as we sing,
kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Sukacita mengalir bagi setiap kita di siang hari ini. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yeah. Haleluya. Pujian syukurku kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Oh, oh, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Boleh sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kaulah sukacita kami. Haleluya. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa.
haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Yeah. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selamat sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan sediakan buat setiap umatnya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ku diberkati, kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Allah sanggup, oh, limpahkan, dan anugerahnya Tuhan sangat besar bagiku. Umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil memberkati satu dengan yang lain. Kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, oh, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Yes Lord. Thank you Jesus. Amin. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Yes, Lord. Di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami Tuhan. Dan Engkau mengubah setiap air mata kami menjadi sukacita. Kau ubah kesedihan kami menjadi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama nikmati Tuhan Yesus pada siang hari ini.
di depan kita Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Engkau di sebelah kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus dalam kesesakan kami, dalam kesedihan kami Tuhan, Kau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas
selama-lamanya. Selamanya Kau kami tinggalkan. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan Yesus.
khidmat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Luar biasa Bapa. Setiap pujian kami Tuhan, dari hati kami Tuhan, sungguh hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang besar di dalam kami. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya, Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah ya Bapa, di siang hari ini Tuhan kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah kami menemukannya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin duduk dengan tenang Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang siap Tuhan. Sehingga setiap benih itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi itu bertumbuh berbuah lebat Tuhan. Bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapak, Engkau pakai Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapak, untuk menyampaikan setiap kata firman-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kerendahan hati Tuhan, dan biarlah Engkau saja Tuhan yang menyampaikan firman kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim PAW kita. Shalom Bapak Ibu, selamat siang ya, bukan pagi lagi ya, siang. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya selama seminggu ini? Sehat semua? Puji Tuhan, baik ya kondisi kita. Amin. Mau kondisi nggak baik, tetap bilang baik. Gitu orang-orang yang beriman. Amin. Lalu saudara, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari dengan tema breakthrough. Bapak Ibu masih semangat mengalami breakthrough? Amin. Baik, nah kita akan baca satu ayat utama kita di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sudah, mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pertanyaan saya saudara, apakah saudara percaya bahwa tahun ini adalah masa breakthrough bagi saudara? Percaya? Depan doang, yang belakang Bapak Ibu, amin. Gitu ya, jangan depan aja amin, yang terima cuma Pak Syam sama Papa David ya. Yang lain amin gitu ya. Beriman saudara, breakthrough itu belum dilihat. Tapi kita bisa merasakan, kenapa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Saudara, kita ini semua merindukan kok breakthrough. Saya juga sama ya, saya juga menginginkan sebuah perubahan itu terjadi. Nyata gitu. Tetapi gini Bapak Ibu, menuju kepada breakthrough ada proses yang harus kita lewati, kita harus menjalani. Nah, semua kita akan berada di posisi namanya proses Bapak Ibu. Gak ada yang bisa lari dari proses. Yang penting itu gini, bagaimana cara kita melalui proses itu. Betul ya? Dan hari ini saya ingin membagikan kunci menghadapi proses dalam satu kata, yaitu stand. Stand itu adalah berdiri tegap. Orang yang berdiri tegap itu orang yang siap saudara. Enggak malas-malasan, enggak tidur-tiduran, tetapi berdiri tegap. Siap untuk menghadapi proses yang akan datang. Nah, saudara, kita akan menyaksikan sebuah lagu berjudul It is well for my soul. Dan sesudah itu saya akan menceritakan kisah di balik penulisan lagu ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, what
lagunya It Is Well With My Soul. Terjemahan liriknya seperti ini Bapak Ibu, boleh ditayangkan? Saya akan membuat terjemahannya, Bapak Ibu lihat ya. Saat damai bagaikan sungai menyertai jalanku. Saat duka bagaikan gelombang laut yang menerjang. Apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk berkata, semuanya baik bagi jiwaku. Saudara, lagu ini seperti lagu yang BSD Worship ciptakan. Semua ada cerita. Lagu ini pun ada ceritanya. Hari ini saya ingin memperlihatkan kepada saudara yang menceritakan. Ini tetap ditayangkan slide-nya supaya saudara mengerti ada kata sungai dan gelombang laut di sana. Mengapa dia memakai kata ini? Saya ceritakan. Lagu ini diciptakan pada tahun 1873, abad 19 Bapak Ibu. Penciptanya bernama Horatio Spafford. Horatio adalah seorang pengacara di sebuah law firm besar di Amerika. Dia juga pendukung dari penginjil Dwight L. Moody, adalah founder dari Moody Church yang merencanakan perjalanan ke Eropa menemani pendeta ini untuk berkhotbah. Sehingga dia tidak ikut kepada istri dan 4 anaknya pergi berlibur. Dia lebih memilih menemani temannya melayani. Lalu ketika istri dan anaknya berada di kapal pesiar menyeberangi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi istri dan anaknya ditabrak oleh kapal besi. Menewaskan 266 orang termasuk keempat putri daripada Horatio sedangkan istrinya selamat. Lalu Horatio segera melakukan perjalanan untuk menemui istrinya yang berduka. Dalam perjalanan saudara dia melewati samudra yang sama di mana anaknya tenggelam dan mati. Dia menulis lagu ini, It Is Well With My Soul. Saudara, Horatio kehilangan 4 anaknya, tapi dia tidak benci Tuhan. Dia tidak mengutuk, namun dia berdiri dan berkata, jiwaku baik. Horatio, mungkin orang berkata, kamu telah kalah, kamu akan hancur. Orang lain mengharapkan hidup kita hancur kalah. Tapi di mata Tuhan, Horatio lebih dari orang yang menang. Mengapa? Karena dia memilih untuk stand. Dia memilih untuk tetap berdiri tegak dan memuji Tuhan. Saudara, kita tidak dapat berdiri tanpa Tuhan. Hari ini saudara, judul khotbahnya adalah stand. Bukan lari dari kenyataan, bukan bersembunyi di balik badai, tetapi kita mau berdiri tegap di atas badai, saudara. Amin. Peperangan rohani itu nyata loh. Percaya enggak saudara? Iblis itu menyerang kita dengan apa? Dengan dahsyat. Hanya untuk membuat iman kita goyah. Itu peperangan rohani. Tapi Tuhan katakan bahwa saudara adalah orang yang lebih daripada orang yang menang ketika kita tetap berdiri tegap walaupun badai mencoba mematikan iman kita. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara kita berdiri tegap di hadapan Tuhan. Dengan apa kita berdiri tegap? Ada 4 cara saudara untuk berdiri tegap. Yang pertama, berdiri dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berdiri dalam peperangan. Yang keempat, berdiri dalam doa dan ketekunan. Saudara, yang pertama, berdiri dalam kekuatan kuasanya. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca bersama. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Oke, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh jahat di
udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap apa? Berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang menyerang kita itu gak main-main. Levelnya tuh ada 4. Kuasa kegelapan. Betul ya? Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Ini berbicara tentang atmosfer spiritual daripada rohani. Saudara, lawan kita bukan teman sebelahmu, bukan. Orang yang duduk sebelahmu bukan lawanmu, bukan musuhmu, tetapi iblis. Betul ya? Ini bekerja di atmosfer spiritual rohani kita. Karena itu kita menghadapi itu perlu kekuatan dari siapa? Tuhan. Tidak mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri, saudara. Gini saudara ya, ada satu orang, nabi besar. Di dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 19. Siapa nabi besarnya? Elia. Ya. Elia ini melakukan sebuah terobosan besar, mengalami breakthrough dalam hidupnya. Dia meminta Tuhan menurunkan apa? Api. Wus, api datang. Lalu menyembeli berapa? 450 nabi Baal. Ya, 450 Baal disembeli oleh Elia. Orang yang melihat terobosan yang dilakukan oleh Elia nih, kalau ada nih sekarang ya, ada pendeta nih Bapak Ibu ya, terus mendatangkan api gitu ya, menghanguskan gitu ya. Wah, orang pasti apa? Kagum, betul? Di Alkitab dikatakan apa? Orang sampai sujud menyembah. Saking dahsyatnya api itu datang. Tetapi baru saja ngalamin breakthrough, baru aja. Terus diancam oleh seorang perempuan, namanya siapa? Isabel. Si Isabel. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Dia lari. Dia ingin mati di bawah pohon arar. Lalu apakah Tuhan marah? Karena apa? Karena Elia berpikir bahwa dia mengandalkan kekuatannya untuk mendatangkan api, saudara. Tetapi sesungguhnya api itu datang karena Tuhan, betul? Justru karena kita mengandalkan kekuatan kita pada saat dapat ancaman dari satu orang perempuan, langsung gemetar, lari pengen mati gitu ya. Pak, istrinya perempuan ya, gitu ya, gitu ya. Langsung kalau di rumah datang kerja, Pi makan ya, Pi tidur bisa mau kerja, tidur, dahsyat loh perempuan itu ya. Perintahnya itu langsung dilakukan oleh suaminya. Hah? Pak, itu besok ya minggu depan ya. Lalu, saudara, Tuhan itu tidak memarahi Elia. Tuhan malah menyuruhnya makan. Makan dulu, istirahat dulu, lalu Tuhan berkata kepada Elia. Di ayat yang ke-11 saya bacakan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus bangkit dari keterpurukan. Dengan apa? Tuhan katakan berdiri. Keluar. Dan pada saat di atas gunung, Tuhan memberikan panggilan kepada Elia. Dan Elia mati? Enggak ya, dia naik ke surga. Amin. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk bangkit. Kita ini perlu mengandalkan sumber daya surga yang tak terbatas. Ketimbang kita mengandalkan cadangan kita yang terbatas. Quote-nya buat saudara adalah berhenti saudara, stop untuk menjadi orang kuat. Bu, suamimu gak selalu kuat. Jangan ekspektasinya berlebihan. Berhenti mencoba menjadi orang kuat, tapi jadilah orang yang melekat pada yang kuat. Gitu. Kalau suami kita, istri kita lemah, ayo ajak dia kepada yang kuat, yaitu Yesus sendiri.
Lalu yang kedua adalah berdiri dalam kebenaran dan keadilan. Ayo kita baca di dalam ayat yang ke-14. Sudah? 2, 3. Jadi, berikat pinggangkan, berbaju jirakan, keadilan. Saudara, Paulus memulai dengan ikat pinggang. Gitu ya. Mengapa? Di dalam Yesaya ayat 11, Yesaya pasal 11 itu bercerita tentang nubuatan Yesaya tentang Mesias. Betul ya? Lalu ayat yang kelima dikatakan gini, Ia Tuhan tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesus itu kebenaran saudara. Dan kita akan selalu terikat kepada Dia. Sampai kebenaran itu memerdekakan kita. Saudara, kebenaran Tuhan akan memerdekakanmu. Dari apa? Dosa. Memerdekakan dari apa? Ketakutan. Memerdekakan dari kepahitan. Kita harus merdeka dari masa lalu. Masa lalu kita tinggalkan Tuhan. Karena saudara ada ciptaan yang baru pada saat saudara menerima kebenaran yang daripadanya. Amin. Kebenarannya. Nya itu Tuhan, bukan kebenaranmu, bukan kebenaran saya. Tetapi nyanya Tuhan. Bagaimanapun orang menghinamu, bagaimana orang mendakwamu, bagaimana orang menjatuhkanmu, kebenaran Tuhan itu akan muncul seperti fajar di pagi hari, saudara. Saya ingin bertanya lagi ya, gini. Saudara, ada gak sih yang sekolah sains gitu, sekolah jadi profesor gitu yang tentang dunia, tentang semesta alam, ada nggak ada ya? Ada nggak ya? Jangan-jangan ada loh Pak, profesor gitu. Ya kan? Oh belum, malu angkat tangannya. Nah gini saudara, pertanyaan saya gini, bisa nggak saudara mempercepat matahari terbit? Bisa? Nggak bisa. Matahari terbit ya udah setiap hari dari nenek moyang kita jamnya ya jam itu aja. Sampai nanti anak cucu kita jamnya ya jam itu aja. Gak mungkin saudara, dalam nama Yesus saya ingin matahari terbit lebih siang. Supaya saya tidurnya lebih panjang. Bisa? Gak bisa. Tapi ini yang bisa kita lakukan adalah kita yakin, kita percaya matahari itu pasti terbit pada waktunya. Itu masalahmu sudah ada jalan keluarnya, sudah lihat? Belum. Tapi kita mau yakin, kita mau percaya masalahku pasti selesai. Begitu Bapak Ibu, amin. Jadi jangan menyerah. Kalau jam 3 pagi jawabannya belum datang. Ya, karena jam 6 bisa datang. Jadi jangan menyerah di waktu sebelumnya. Amin. Lalu yang kedua adalah baju jirah keadilan. Jadi gini saudara, baju jirah pada saat di zaman Romawi itu untuk melindungi organ. Gitu ya. Organ ini sangat penting saudara. Jika terluka itu menyebabkan kematian yang instan. Langsung mati. Apa itu? Jantung dan paru-paru. Apa sih implikasinya untuk kita tentang baju jirah keadilan? Saudara gini, saat kita merasa kita gagal, tidak layak. Kok saya selalu gagal ya, saya melakukan apa tuh gak pernah berhasil Bu. Gitu ya, kok saya tidak bisa bangkit ya dari keterpurukan. Pikiran seperti itu, Bapak Ibu, menyerang jantung kita. Dan artinya kalau hal-hal itu menyerang saudara, ada lubang di baju jirahmu. Keadilan bukan tentang menjadi orang suci yang tidak pernah salah. Semua kita pernah melakukan salah. Tapi saat kita salah, keadilan yang di dalam kita menuntut kita untuk apa? Mengakui. Betul ya? Bukan denial. Bahkan apa? Udah sampai di denial, menyalahkan orang lain yang salah. Tetapi mengakui itu perlu perbaikan. Betul enggak Bu? Enggak bisa kita mengakui besok lakukan lagi.
Itu bukan kita berlaku adil. Saudara, berlakulah adil terhadap diri kita sendiri. Kita akan adil bila kita melakukan salah, kita mau mengakui lalu memperbaiki. Dan orang lain yang kita melakukan salah terhadap dia, kita sudah mengakui tapi harus ada perbaikan. Itu adil, saudara. Dan pada saat itu terjadi, kita memakai baju jirah kita dengan baik. Yaitu apa? Berlaku adil pada diri kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah berdiri dalam peperangan, saudara. Ayat 15 sampai 17. Ini ya saudara, di dalam proses itu ada serangan loh. Menuju kepada breakthrough yang akan saudara alami, ada serangan dari si jahat. Nah, bagaimana kita berdiri dalam peperangan? Mari kita baca di ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Sudah? Oke, 2-3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, yang pertama adalah kasut kerelaan. Kasut kerelaan di sini adalah Injil damai sejahtera. Kasut itu pada saat militer Romawi, karena Paulus adalah salah satu orang panglima ya. Jadi dia berbicara ini mengambil contoh dari militernya. Kasut yang dimaksud itu bukan sandal jepit biasa, tetapi sepatu kulit yang dipasang kayu-kayu besi di solnya. Ya kalau zaman sekarang mungkin sepatu bola ya, ada cengkramannya. Kenapa itu ada paku untuk meletakkan kaki kita dengan pasti, tidak tergelincir. Makanya dia membuat paku-paku itu. Gak lucu ya, kalau lagi perang tergelincir, langsung ditombak sama musuhnya. Gitu ya. Jadi saudara tidak akan tergelincir. Itu karena ada Tuhan yang akan menopangmu, saudara. Lalu kok Injil damai sejahtera? Di dalam perang kita perlu namanya damai. Kita perlu tenang. Karena tinggal tenang terletak apa? Kekuatanmu. Saat tenang kita bisa mendengar suara Tuhan. Saat panik kita hanya mendengar suara Isabel tadi. Jadi saudara perlu tenang menghadapi peperangan, menghadapi proses, perlu ada damai di dalam hati kita. Bila kita dilindungi oleh kasut damai, kita tidak mudah terluka. Saudara punya anak, punya cucu gitu ya. Kalau misalnya anaknya, cucunya keluar rumah, tidak pakai sepatu. Saudara kenapa? Panggil dia, pakai sepatu. Kenapa? Karena saudara tahu di luar ada banyak ranjau-ranjau, betul? Ada bebatuan, dia akan terluka kakinya. Jadi saudara di rumah sudah membelikan dia banyak sepatu tuh. Tuhan memberikan kita damai saudara sebagai kasut. Dan pada saat kita keluar dari rumah, kita meninggalkan sepatunya. Kira-kira menurut saudara marah enggak Tuhan? Saudara aja marah, anak gak mau pakai sepatu, betul? Padahal sudah dibelikan, sudah ada, sudah disediakan. Tapi gak mau pakai, anak ini bandel ya. Kita sering seperti itu enggak? Bandel gitu. Tuhan sudah memberikan kita loh, perlengkapan senjatanya, tapi kita meninggalkannya. Kita lebih senang, menurut saya lebih suka nyeker. Padahal sudah ada, tapi kita tidak mempergunakannya. Saudara gini ya, di sini kan banyak pakai sepatu, ada yang nggak pakai sepatu? Semua pakai sepatu ya kan. Nah coba lihat, sepatunya itu sepatu apa aja coba. Sepatu olahraga, sepatu flat teplek. Lalu sepatu high heels kayak saya. Atau yang pakai sepatu sandal deh. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, sepatu saya ini yang high heel bisa nggak dipakai untuk naik gunung? Hah? High heel naik gunung.
Lalu pakai sandal jepit main bola. Bisa nggak? Sebetulnya untuk yang ahli ya mungkin bisa Pak. Bisa dia. Tapi gini, memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya dan saudara masuk medan peperangan, saudara kalah. Ya kan, mau lomba sepak bola makanya high heels. Nggak cocok. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang cocok. Tapi kita sengaja pakai yang lain. Pakai apa? Kekuatan kita. Padahal Tuhan sudah bilang, serahkan apa? Kekuatan kuasanya. Saudara, coba renungkan. Bahwa peperangan rohani, senjata Allah sudah diberikan. Tetapi Anda menyia-nyiakannya. Hari ini mengingatkan saudara, pakailah itu. Bukankah itu maksud Tuhan dalam setiap kita untuk kita menjadi apa? Pemenang. Tapi bagaimana saudara menang kalau senjata Allahnya saudara tinggalkan. Gitu ya. Lalu perisai iman. Paulus menyebut tireos. Artinya adalah perisai yang besar, mungkin besarnya sepintu. Saudara kalau berdiri pintu besaran saudara atau besaran pintu? Besaran pintu. Berarti kalau ada panah dari si iblis, bisa nggak mengenai saudara? Enggak, karena perisainya aja segede gitu. Jadi zaman dulu saudara, perisai itu dipergunakan untuk menghalangi panah-panah api dari musuh saudara. Hari ini, zaman ini, panah-panah iblis. Dan saudara punya perisai yaitu apa? Iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan gini, inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia yaitu iman kita. Dengan iman saudara dapat mengalahkan dunia loh janjinya. Jadi pakai perisaimu. Dimanapun Anda pergi bawa perisaimu. Ketika keadaan sedang tidak baik saudara, imanmu berkata pasti baik. Ketika cicilan mulai datang, imanmu berkata pasti bisa bayar, gitu saudara, ya kan? Ketika bisnisnya sepi, iman berkata pasti rame. Itu perisainya, pergunakanlah itu, ucapkanlah itu di dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalahkan dunia. Apakah saudara memiliki iman? Amin. Mengubahkan hidupmu saja dulu deh. Dengan iman saudara. Luar biasa loh. Lalu yang ketiga adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu seperti helmet ya. Apa sih helm gitu ya. Tapi dari logam betul. Jika kepala terluka kita akan kehilangan consciousness. Kesadaran. Kalau kepalanya sudah terluka. Tidak dapat berpikir dengan benar. Maka iblis itu mudah membuat saudara ragu akan keselamatan. Makanya diberi ketopong keselamatan. Karena pada saat iblis mulai menyerang pikiranmu, kamu gak layak. Kamu masih dosa loh. Dosa terus nih gak kapok-kapok kamu. Iblis akan menyerang apa? Pikiranmu. Dan kita mulai ragu terhadap keselamatan Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita 180 derajat untuk bersama dengan Dia. Karena itu Tuhan berikan ketopong untuk apa? Memelihara pikiranmu nih. Keselamatan itu sudah menebus engkau. Dan iblis tidak bisa menyerang pikiranmu dengan kata-katanya. Amin. Lalu keselamatan yang Tuhan berikan adalah jaminan. Jangan lupa kau telah ditebus saudara ya. Pikiranmu tidak ragu. Tapi dengan yakin berkata bahwa aku anak Allah. Yang keempat adalah pedang roh. Saudara, dari empat senjata yang diberikan, hanya pedang itu digunakan untuk menyerang. Ofensif. Kalau yang ketiga yang lainnya, itu digunakan untuk bertahan. Gitu ya. Tapi pedang ini saudara bukan untuk nusuk orang. Bukan pedang fisik.
Tetapi pedang yang dimaksud adalah firman Allah. Firman Allah. Bukan untuk, nih firman Allah tuh dekat dengan mulut kita ya. Betul saudara? Mulut ini bukan untuk menjelekkan orang, menghina, meremehkan, melukai. Enggak saudara, tapi kata-kata kita ini jadi berkat karena itu firman. Lalu bila kata kita belum bisa jadi berkat, gimana Bu? Kata-kata ini saya masih suka menyakiti orang nih Bu. Saya sarankan ya, udah diem. Kalau belum bisa menjadi berkat mulutnya, diam. Jangan sampai kita menjadikan apa, membuat kutuk buat orang lain. Menyakiti atau meremehkan orang lain. Jangan asal bicara saudara, untuk memuaskan hati kita, ini kita asal ngomong gitu, jangan. Tapi pakai kata kita yang adalah firman itu untuk membangun orang lain. Yesus pada saat di padang gurun, dicobai ya. Yesus itu ada negosiasi dengan iblis? Enggak. Nanti kalau saya loncat nih, gitu ya, saya dapat apa? Kalau saya loncat, gitu ya. Enggak nego, iblis menawarkan bahkan. Lalu kalau bikin batu jadi roti, ya udah saya makan 5, kamu makan 1 aja ya. Ada negosiasi? Enggak ada. Saudara jangan nego dengan kuasa jahat. Jangan nego dengan dosa. Tetapi pakai firman untuk menghardik iblis seperti Yesus. Amin. Haleluya. Lalu yang keempat adalah berdiri dalam doa dan ketekunan. Pak Bu, semua perlengkapan itu tidak akan bisa saudara gunakan tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saudara berhubung dengan Tuhan? Doa, gak ada cara lain. Doa sekarang zaman modern ya, mau di mobil, mau di rumah kek, mau di kantor kek, saudara tetap bisa terhubung dengan Tuhan kok. Gak ada alasan saudara untuk saya sibuk, saya gak ada waktu, bisa saudara. Nah karena itu ini ada satu program baru dari kami untuk saudara ya, pendoa, Pak Boni ya. Pendoa membuat sebuah program di hari Senin, setiap Senin pukul 7 pagi. Kita kan sudah menyelesaikan doa puasa. 21 hari ini terakhir, puji Tuhan. Breakthrough-nya pasti terjadi bagi saudara yang berpuasa, amin. Nah karena melihat bahwa antusias daripada doa, maka setiap Senin pendoa mengambil inisiatif untuk berdoa bersama dengan saudara jam 7 pagi. Saya undang Bapak Ibu di dalam perjalanan ngantar anak sekolah, dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan menemui investor sekalipun, saudara setel, join Zoom. Untuk apa? Untuk memprotek saudara selama 1 minggu ke depan. Dan doa itu perlu tekun, konsisten. Amin, halo? Kalau ngomong doa semua diam ya. Enggak ya, doa harus menjadi kesukaan. Kalau saya nawarkan stick buat saudara, senang, betul? Tapi kalau stick dimakan setiap hari enak ya. Jadi kolesterol. Tetapi firman Tuhan memberikan saudara janji yang luar biasa. Saudara gak mungkin akan enak, gak mungkin. Justru more. Betul? Merefresh, firman itu merefresh saudara. Di medan perang selalu ada prajurit yang melakukan ronda ya. Betul gak? 24 jam. Kenapa? Dia berjaga-jaga. Nah seperti ini doa saudara sedang berjaga-jaga. Lalu gini ya Pak Bu, seringnya nih ya doa itu menjadi tugas istri. Gitu ya, ada di sini gitu? Nggak ada, di luar sana ya. Seolah-olah kalau berdoa ya udah istri saya aja Pak Bu gitu. Saya kan tugasnya bekerja Pak. Bapak adalah otoritas yang Tuhan taruh di dalam keluarga. Tugas doa itu berawal dari seorang kepala keluarga. Amin. Istri itu menolong. Oh kalau suami saya nih sedang
tidak bisa berkata-kata, istri yang berkata-kata gitu. Tetapi yang tetap memimpin itu adalah suami. Minggu depan kita akan masuk di dalam sebuah khotbah baru tentang rumah. Bukan tempat tinggal, bukan house, tetapi home, rumah. Tapi itu minggu depan ya, sekarang balik ke sini. Oke. Jadi saudara, berjaga-jaga di dalam doa, baik senang maupun saat di alam kondisi diancam oleh si Isabel tadi loh. Suka, duka, tetap doa dengan tekun. Amin. Jadi join ya di setiap Senin jam 7 pagi. Nah, oke, baik tim musik, mari kita masuk ke dalam ruangan. Saudara, penutupnya saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Begini Bapak Ibu. Tuhan janji ada breakthrough. Halo? Saya ulang ya. Tuhan janji ada breakthrough. Percaya? Beriman? Amin. Namun menuju kepada breakthrough ini kita sedang dalam proses, saudara. Pada saat kita menghadapi itu, kita katakan, Tuhan, aku tetap stand, aku tetap berdiri. Kakiku ini gemetar, saudara. Menghadapi masalah itu gemetar, tetapi gemetar dengan berdiri, bukan gemetar dengan lari. Gemetar tapi tetap stand. Ketika badai keuangan datang, stand, saudara. Ketika badai kesehatan datang, stand. Ketika badai hubungan datang, stand. Ketika badai emosi datang, stand. Bertahan Pak Bu. Ketika badai ancaman datang, stand. Di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudara, mari kita naikkan satu pujian ini. Haleluya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan
Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk rema yang kami terima hari ini Bapa. Kami sadar bahwa peperangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa di udara yang mencoba untuk mencuri iman dan damai sejahtera kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Bapa berdoa, mendeklarasikan bagi setiap jemaat yang hadir. Urapi Tuhan jemaat-Mu dan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah Roh-Mu menyegarkan jiwa mereka sekarang. Berikan mereka kemampuan untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dan melekat pada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Hari ini Bapa, Engkau turunkan damai sejahtera. Agar di tengah badai apapun yang jemaat-Mu alami, mereka tetap teguh berdiri pada janji Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami juga Tuhan berdoa untuk setiap panah-panah api. Baik itu kecemasan, ketakutan akan masa depan, intimidasi. Kami nyatakan padam dalam nama Yesus. Bahwa kami adalah anak-anak raja yang telah menang. Kami bukan anak raja yang akan menang. Tapi kami adalah anak raja yang sudah menang. Kami keluar dari tempat ini bukan dengan ketakutan. Tetapi dengan prajurit yang sudah menang. Bulan ini Tuhan, Januari ini Tuhan kami tutup dengan breakthrough. Kami tutup dengan kemenangan. Dan kami siap Tuhan menyongsong terobosan demi terobosan yang Engkau sudah sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Saudara jemaat Tuhan yang menerima breakthrough dan terobosan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, katakan amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih, kami dari mewakili pelayan pengerja dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Jenny Sukandi sebagai Gembala BSD Church telah memberikan firman Tuhan yang luar biasa di siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor Jenny Sukandi dan keluarga. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan memberi persembahan yang terbaik. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh berkumpul, beribadah kembali, memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu seminggu ini Tuhan. Kau terlalu baik, amat baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan siang hari ini kami mau mengembalikan persembahan kami juga mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Boleh digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini di BSD Church Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita karena kami percaya Engkau lebih bersuka pada saat kami memberi dengan kerelaan hati kami. Yang terbaik Tuhan daripada-Mu Engkau akan berikan pada kami. Tingkap-tingkap langit terbuka, Tuhan curahkan berkat terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan ketika Care and Grow Community atau CG, Rabu 28 Januari 2026 jam 7 malam terdapat di CG Delup, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Menara Doa, Jumat 30 Januari 2026 jam 10 pagi di Ruko Delup Blok F 02. Sabtu 31 Januari 2026 Morning Worship jam 5 subuh di Ruang Mandalika Trembesi Hotel BSD bersama Evangelis David Togatoro. Children of Blessing Minggu 1 Januari 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless 1 Februari 2026 jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Sunday Service Minggu 1 Februari 2026
jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Krembesi Hotel lantai 6, disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Jangan lupa untuk dengarkan lagu-lagu BSD Worship di platform musik yang tersedia. Spesial di bulan Februari, kita akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Pastor Michael Wijaya, Pastor Ruth Julia, dan Pastor Victoria Rum. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk setia mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara tetap bisa hadir pada hari Minggu yang akan datang bersama-sama dengan kita di sini untuk kita beribadah menikmati hadirat Tuhan. Dan bila Bapak Ibu Saudara diberkati, bisa ajak rekan teman saudara, bisa hadir. Masih banyak kursi-kursi yang kosong, kita akan penuhi dengan orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih Pastor Jenny sudah memberikan firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati dan pakai Ibu dimanapun berada. Saja perlu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami menikmati pujian penyembahan, kami menaikkan doa-doa kami sudah memberikan persembahan biar Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati mungkin ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan, yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga dan pernikahannya, Tuhan akan pulihkan rumah tangga dan pernikahan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaannya, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan akan berkati, Engkau akan bukakan peluang-peluang baru, bertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Supaya setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka berada dalam pintu-pintu yang terbuka. Berkat itu dicurahkan dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Mereka akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Kami serahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Kemanapun mereka pergi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan berkati. Setiap badai yang mereka lewati, mereka akan lalui dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Memberkati hamba-Mu Pastor Jenny bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati. Pakai hamba-Mu dimanapun dan kapanpun hamba-Mu berada, Tuhan senantiasa menyertai, bahkan urapan Allah yang sempurna itu akan menyertai, memenuhi kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu berikan hikmat, Kau tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan segala pergumulan masalah. Tuhan akan turut campur tangan, bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang ibadah dan berlangsung. Tuhan akan berkati mereka. Dan kami terlampau yakin percaya, setiap jerihlah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan memberkati kami. Pertemukan kami, berkumpul di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat. Oleh karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan mengumpulkan kami kembali dalam setiap ibadah-ibadah yang ada sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan berkati kami, biar kami boleh berkumpul kembali dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan diberitakan akan memberkati setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Memberkati kota, tempat-tempat di mana mereka sedang bencana alam, banjir, tanah longsor, bahkan keadaan peperangan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Biar Tuhan hadir di sana. Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan melalui lawatan Tuhan. Akan terjadi kegerakan Allah yang besar bagi bangsa ini. Ada banyak orang boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan halau sanggup menyebabkan salah
Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku di bulan